ride till I can't no more. I got the horses in the back. Kita pikir menjadi Imam Syafi'i. Katanya udah. Ya Habibil Mustafa balik maqasidana wa firlana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Asaqalaini wal Fariqaini min Arabin wa min Ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Wal Habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli halin min al-ahwali muqaddami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Qala ma'alim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi wa bi barakatihi fi darain. Amin. Halaman berapa? Wa surita fi ghaibin an mahallil aqdi ma'a idnil ba'i bil qabdi. Dan disyaratkan pada barang yang tidak ada di tempat. Tatkala transaksi barangnya enggak kelihatan. An mahallil aqdi, di tempat akad, di tempat jual beli. Ma'idnil ba'i, disertai adanya izin si penjual. Bil qabdi, di dalam mengambil barang jual tadi. Mudi zamanin, berlalunya waktu yumkinu bihil mudi ilahi adatan, yang memungkinkan di dalamnya berlalu pula menurut kebiasaan. Wa yajuju li mustarin istiqlalun biqabdin lil mabi'i, karena itu dibolehkan bagi si pembeli secara bebas untuk mengambil barang yang sudah dia beli. In kana tsaman mu'ajjal aw salamal hal, jika harga barang tersebut meskipun dia cara jual belinya itu utang mu'ajjal, aw salama al hala, atau secara kontan dia serahkan uangnya pada saat itu juga. Jadi boleh kalau sudah transaksinya selesai, barang di tempat, dia bilang oh barang ada di toko A gitu, maka si pembeli ini sudah merdeka, dia bebas untuk mengambil barang itu. Wajah ada istibdal, kalau barang yang dibeli tidak sesuai kriterianya, tidak cocok gitu, jada istibdalun bigari ribawiyin, boleh dia minta ganti dalam hal bukan transaksi riba. Kita diajarkan di dalam kitab fikih, wabil khusus mazhab Syafi'i ini sangat apik dibandingkan 3 mazhab yang lainnya di dalam masalah jual beli gitu. Jadi syarat jual beli ini kan ada 3 perkara. Pertama, ada orangnya. Kalau nggak ada orang, kita jual beli, ya kan? Ada yang jual, ada yang beli, nggak ada orang, ada akid. Yang kedua, ada transaksinya, akadnya. Kalau nggak ada akad, nggak jadi. Yang ketiga, ada mahfud, ada barangnya. Jadi tidak sah di dalam mazhab Syafi'i kalau kita beli barang, barangnya nggak ada, gitu. Tapi di dalam mazhab Syafi'i dibolehkan, ada yang bolehkan. Kemudian orangnya pun harus berakal, sudah akil balik, tapi mesti
muslim tidak jadi syarat. Kita boleh saja transaksi dengan non muslim. Artinya kepada orang kafir pun kita boleh bekerja sama, bermuamalah, berjual beli. Jadi kalau 3 syarat ini kurang salah satu, maka tidak sah di dalam mazhab Syafi'i transaksi jual beli. Ada orangnya, gitu, tapi tidak ada ijab qabulnya. Kebiasaan pada umumnya kita belanja ini karena sudah terbawa dengan kondisi masyarakat yang sudah modern, kita jual beli gak pakai transaksi lagi. Biasanya kalau kita beli di supermarket, apa di Alfamart, di Indomaret dan sebagainya, sudah ada tertera itu daftar harga ya. Sah nggak itu? Itu kan nggak ijab qabul ya. Di dalam mazhab Syafi'i dikatakan sah, kenapa? Karena itu sudah tertulis daftar harganya. Dan kita mengambil barang itu sudah tahu harganya berapa, gitu. Tatkala kita bayar sesuai dengan harga yang sudah tertera di situ, maka dianggap sudah sah. Yang tidak sah ini tidak ada transaksi ijab qabul, tidak ada tertulis daftar harga. Anda makan di restoran, apalagi di restoran besar, katakan yang paling rendah dah, umumnya nggak akan di warteg gitu. Anda beli, Mbak, saya pesan nasi, kita beli. Itu nasi belum Anda tawar berapa harga nasi sendiri, berikut lauknya. Maka dalam mazhab Syafi'i itu termasuk barang gosok. Kalau Anda makan gosok, arti gosok itu ngerampok belum bilang, gitu. Ngambil tidak izin lagi. Maka dalam hal ini supaya menghindar daripada penyesalan berikutnya setelah kita barang itu kita makan, atau berapa 50.000, 50.000 kan bisa dong. Maka Islam mengajarkan tidak boleh kita membeli barang yang kita konsumsi sebelum selesai transaksi. Kita beli berapa nih Mbak? Namanya 20.000. Udah kita 20.000 kita makan. Itu paling afdal. Tapi kalau memang sudah biasa kita beli, kan di apa tuh yang tukang ayam itu tuh impor apa itu ya, udah datar tuh, nggak perlu nawar tuh mah, karena udah datar saya 5.000, paha 5.000 kan, nasi itu 15.000, itu sudah ada terharga. Ini yang tidak ada daftar harga, makanya pernah terjadi orang pulang kampung di jalan tol tahu makan terus juta lebih kan gitu, akhirnya viral kan gitu. Nah ini kan menghindar jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu gitu. Si konsumen juga nggak dirugikan gitu ya. Artinya orang yang makan nggak dirugikan, nggak nyesel, yang jual juga nggak dirugikan, sama-sama ridho dulunya. Jadi kalau jual beli ini salah satu rukun jual beli nggak ada. Satu, ada orangnya. Kedua, ada ijab qabul. Tiga, ada barangnya. Ketiga, keempat, saling ridho. Jadi kalau dipaksa nggak sah. Tapi kalau terpaksa sah. Ente jual barang kasih A, ente itu gitu jual barang harga sekian, si A, saya mau di barang anda sekian, kan ridho ikhlas. Tapi kalau dipaksa, lu jual tuh barang, kalau lu nggak jual boleh bang, itu nggak sah, namanya rampok. Tapi kalau terpaksa, ente punya utang, ribet utang, ini kalau nggak dijual ini tanah ini bisa habis semua, artinya disita semua kan dari sisanya tuh kan, itu namanya terpaksa. Jadi beda dipaksa, beda terpaksa. Jadi kalau dipaksa enggak sah. Dan pada saling ridho. Kalau terpaksa, ya terpaksa dari diri kita sendiri kan, gitu. Terpaksa. Contoh begini lagi. Anda punya rumah, satu-satunya itu rumah, tahu-tahu kena gusur jalan. Karena yang diminta sama pemerintah untuk kepentingan umum, untuk jalan umum, mau nggak mau kita kan harus melepas itu rumah, jadikan jalan raya, jadi jalan umum. Kalau kita nggak lepas, ujung-ujungnya jadi kebelangsak gitu. Maka itu namanya kita terpaksa. Tapi pemerintah pun tidak boleh berbuat zalim. Gitu. Berikan dia jangan ganti rugi, ganti untung. Kalau ganti rugi terus gitu kan. Kasih ganti untung, berikan kesempatan mereka untuk beli rumah lagi, gitu. Setelah itu rumah sudah dia miliki, sudah dia beli, dia tempatin, barulah digusur itu. Jangan ini belum diganti untuk orang lain gusur, pemerintah zalim. Pernahkah Rasulullah juga menyatakan begitu? Bahkan zaman Sayyidina Umar pun demikian. Walaupun itu untuk kepentingan masjid, apalagi untuk kepentingan jalan. Jadi alhasil kalau tidak ada salah satu syarat ini maka tidak boleh, tidak sah transaksi jual beli. Satu, harus ada orang yang transaksi. Kedua, harus ada kata-kata. Kalau nggak ada kata-kata, ada tulisan. Yang seperti saya contoh tadi kan sudah ada daftar
terharga. Makanya kalau Anda beli makanan tidak ada terharga, maka lebih baik Anda bayar itu makanan, baru Anda makan. Jadi tidak ada unsur subhat. Jangankan makanan, Anda mengambil wudhu dari sini ke sana tempat wudhu, itu sendal bukan sendal Anda pakai takut kotor ke Anda, itu dosa gosok. Sah wudhunya, tapi dosa gosok tidak dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena itu sendal bukan milik ente. Jadi banyak hal-hal yang sering kita anggap sepele, tapi ini menimbulkan dosa. Makanya supaya kita terhindar daripada unsur ribawi, ini sudah merajalela ribawi ini di Indonesia. Selagi masih ada transaksi riba, maka inflasi di negara kita tidak akan bisa dihentikan. Karena yang menyebabkan inflasi begitu. Artinya apa? Jual uang dengan uang itu unsur riba. Bank rata-rata kan jual uang dengan uang. Nggak ada bank manapun juga, baik BI dan bank-bank yang di bawahnya itu jual barang, bahkan jual uang. Gitu. Maka karena jual uang dengan uang ini adalah riba, gitu. Maka selama itu masih terjadi, maka inflasi tidak akan bisa dihentikan di Indonesia. Gitu. Yang dibenarkan dalam Islam adalah menjual barang atau barter dengan barang, gitu kan? Zaman dulu kan nggak dapat uang. Anda punya beras, gitu. Saya punya kambing atau punya ayam, ya udah tuh ayam saya gue tukar sama ente punya beras, saya nggak punya beras, gitu kan? Selesai barter. Setelah adanya mata uang, maka itu jual beli dengan uang sebagai bukan komoditas. Jadi uang itu sebagai alat penukar. Di kita ini uang sebagai komoditas, gitu. Karena sebagai komoditas maka tidak terlepas daripada unsur riba. Bukan hanya kita menyimpan uang di bank kemudian dibungakan, didepositokan dan hasil tiap bulan, bukan hanya itu riba. Tapi transaksi-transaksi yang setiap hari kita lakukan karena tidak menurut syarat dan rukunnya kesahan itu transaksi dalam syariat Islam, maka ada unsur riba. Aku sudah mencari. Sehingga kita memberikan makan anak istri kita, itu adalah unsur riba. Maka dalam hal ini kalau sudah riba masuk ke dalam raga kita, dalam badan kita, apa yang dimakan jadi darah dari anak istri kita, maka tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat tanpa suha, taubat tanpa suha. Tidak ada pernah. Kalau 7 dosa besar yang membinasakan itu para perilaku riba. Maka kalau memang sudah terlanjur, kalau menganggap tahu, taubat selesai, dosa-dosa terlalu sudah tidak ada lagi dihapuskan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Di zaman Rasulullah orang yang paling pertama dirontokkan ribanya paman sendiri, Abbas bin Abdul Muthalib. Itu dia rentenir zaman Rasulullah SAW. Dan dia lah paman sendiri yang dihentikan praktek riba, minjemin uang dengan tambah uang. Di kita kan kebanyakan begitu. Ada Pak, kalau kita punya duit, kalau kita simpan di rumah, ngeri ada rampok, ada maling, dicolong gitu. Habis jual tanah, habis jual mobil, udah tuh simpan duit di bank. Gitu. Karena kalau simpan duit, katanya zaman Kristen seperti sekarang kan lebih nyaman dibandingkan nyimpan barang. Karena nyimpan barang susah dijual, nyimpan duit gampang, kapan saja bisa diambil. Disimpan. Setiap bulan dapat gaji, dapat penghasilan dari uang dia simpan. Dia menganggap itu tidak riba, itu riba. Itu riba. Apalagi kita nggak tahu uang kita dijadikan apa, dipergunakan apa di bank itu, ya. Baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Kita nggak ada transaksi kita naruh duit di bank syariah yang pakai bank syariah, gitu kan? Berdasarkan hukum Islam. Tapi kita tidak tahu uang kita dipergunakan untuk apa oleh mereka. Taunya ada bagi hasil. Jangan bagi hasil itu kita harus tahu uang kita digunakan untuk apa, dan ada perhitungan bersama. Untuk ruginya ketahuan baru dibagi hasilnya, gitu. Nah, ini kita nggak tahu, ya kan? Kalau bagi hasil sekian persen, yang pakai siapa? Duit kita. Maka tidak akan terlepas walaupun bank itu syariah, tapi karena tetap manajemen konvensional, karena ngilu ke BI, tetap tidak terlepas daripada ribawi. Tapi itu lebih aman ketimbang bank-bank konvensional. Gitu. Kenapa? Karena di sana banyak orang-orang yang paham tentang syariat, gitu kan, yang memahami syariat. Maka karena mereka orang-orang yang mengerti tentang syariat, maka mereka bertanggung jawab. Mereka bertanggung jawab, gitu. Tapi lebih baik kita
nggak usah cuma menyimpan uang di bank konvensional. Yang kita khawatirkan tidak akan terlepas bukan di nilai besar kecilnya. Sekecil apapun yang nama riba itu akan menyebabkan kehancuran yang besar habis. Gitu. Dan kita anggap enak sebulan, 12 tahun, 2 tahun, gitu kan kita menerima hasil. Tahu aja, yang pokoknya habis. Ada aja jalan untuk menghabiskan itu. Kenapa? Karena Allah tidak ridho, karena ada unsur ribawi. Supaya tidak ada unsur ribawi, karena tadi syarat jual beli ini harus orangnya ada dan berakal orangnya, sehat orangnya, tidak dipaksa orangnya. Bagaimana kalau anak kecil? Tong, beli rumah literasi di Parong. Anak kecil udah berakal belum? Akal, tapi udah akil balik belum? Maka transaksi jual beli anak kecil tidak sah. Sehingga Anda ambil itu terasi dari bocah, kita suruh kita masak, itu barang gosong. Itu contoh yang sering terjadi di masyarakat kita kan. Karena emaknya nggak sempat, bapaknya lagi kerja, mulai sawah, kebun, bagaimana? Tahu beliin menakil warung gitu kan. Padahal itu barang yang kita konsumsi buat anak bini, buat keluarga, walaupun hanya nilai Rp1.000, tapi itu jadi darah daging, gitu loh. Ini transaksi nggak sah. Tadi kan syaratnya harus orang yang berakal, ya. Kalau masalah agama tidak, artinya tidak menjadi syarat. Terus akil balik. Ukuran balik kan minimal 15 tahun, minimal ya. Anak kecil kan, apalagi masih balita, masih TK ya. Iya. Itu hati-hati. Ini sering terjadi kita. Tapi kalau memang anak ini sudah biasa, kalau sering kita antar ke warung tertentu yang memang tukang warungnya sudah kita kenal, anak kita sudah kenal, sudah biasa, jajan apa neng gitu ya, Yupi apa gitu ya, udah berapa? 1.000. Tukang warung paham. Jadi sekedar untuk kebutuhan dia saja, bukan untuk konsumsi keluarga nih. Itu ada toleransi. Para ulama mengatakan itu boleh. Sekedar untuk kebutuhan dia, jangan sampai adat aja. Gitu. Kalau kita kasih punya ngamuk adat kan gitu. Ujung-ujungnya jadi puyeng lagi. Gitu. Ini yang jadi masalah. Ini bocah kita suruh belanja gitu. Sekecil apapun, apalagi jual motor bocah, jual peda gitu kan. Yang beli dosa gitu, yang jual juga sebagai orang tuanya juga berdosa karena nggak sah gitu. Ada kan terjadi ini mana jual beli riba termasuknya. Cuma kalau terasi tadi dianggap itu sebagai barang kosong. Kalau barang kosong kita makan boleh nggak? Nggak boleh. Kita pakai aja nggak boleh kalau kita makan. Sehingga anak ini kita jadi keras matanya. Kenapa? Makan barang kosong. Dibilang minzari ya. Jadi jelas satu ya. Jadi harus ada akal orangnya, orang yang balik, berakal, tidak dipaksa. Jadi kalau dia terpaksa beda tuh, sah. Kalau dipaksa enggak sah. Yang kemudian ada akad nanti jawab kabul. Kemudian ada makbul alaih. Jadi makbul alaih barangnya harus barang yang suci ditransaksikan, bukan barang yang najis. Di dalam mazhab Syafi'i, kita mazhab Syafi'i ini. Di dalam mazhab Syafi'i, barang yang najis itu tidak boleh dijual belikan. Umpama ada orang peternak sapi, kotornya kumpulin, dijual buat apa? Buat pupuk. Berarti nggak boleh. Kenapa? Karena benda tidak suci. Tapi ada di luar mazhab Syafi'i. Mau saya nggak nyebut mazhabnya apa gitu ya. Kita nggak usah nyebut perorangan atau mazhab itu. Ada yang mengatakan bahwa benda-benda kotoran-kotoran binatang itu tidak najis, sehingga boleh dijual belikan. Bukan hanya kotoran binatang, termasuk kotoran manusia bisa dijual belikan, dan juga bisa dikonsumsi. Mereka mengatakan kalau itu daun tembakau dianggap najis, termasuk rokoknya juga najis, gitu. Menurut mereka nih. Tapi kenapa kalau kotoran sapi itu nggak najis? Ini kan kita niatnya aja udah jijik kotoran sapi. Karena ini berdalil bahwa dulu Nabi pernah memerintahkan sahabat untuk berobat itu minum kotoran onta dicampur susu, kencingnya onta. Emang nggak ada lagi tuh obat dengan barang-barang yang suci, kan begitu? Nggak ada lagi. Tapi hadis itu kan nggak sahih. Itu kitab Tibin Nabawi memang ada begitu, tapi itu hadis bukan sahih. Tadi itu Sahih Bukhari nggak ada, Sahih Muslim nggak ada. Bahwa Nabi memerintahkan sahabat
untuk minum air seni atau air kencing itu entah campur susu buat pengobatan. Yang ada kan madu, gitu, susu, ada, bukan kotoran. Gara-gara itu mereka mendapatkan hadis itu, jadi semua kotoran binatang dianggap suci. Berarti boleh dikonsumsi dong. Nah, giliran tembakau dikata najis kata. Tembakau najis, tutup pabriknya, gitu. Dan kalau tembakau najis, gitu kan. Berarti kan yang jual rokok juga duitnya najis, gitu. Kalau buat bikin jalanan pajak rokok najis, jangan lewat jalan ini, jalan najis. Atau kan sakit begitu. Ini sekarang banyak fatwa-fatwa yang mudah banyak menyimpang, tidak istiqomah dengan pendapat ulama-ulama terdahulu. Yang namanya kotor itu najis, tidak boleh dijual-belikan. Makanya dalam Syafi'i Anda makan ikan, sekecil apapun, sedikit apapun yang namanya kotoran pasti najis. Contoh ikan peda. Kan kalau kita ikan peda kan nggak dibuang kotoran itu, ya kan? Dia itu diopan dalam kondisi memang tidak dikeluarkan kotorannya, maksudnya sedap katanya. Jadi nyerap ke daging gitu. Tatkala Anda mau goreng itu ikan peda, Anda keluarkan dulu itu kotorannya, supaya dia tidak tergoreng bersama ikannya gitu. Dibersihkan dulu dengan cara dikucur, jangan dengan cara direndam nyucinya. Gitu. Begitu semua ikan, semua barang-barang yang kita konsumsi dicucinya dengan direndam, harus dikucurkan supaya kotorannya keluar. Kalau ini kita goreng sekaligus, tahu-tahu itu ikut tergoreng juga kotorannya, nyampur di ikan loh, maka termasuk makan mutan najis. Mutan najis. Emang enak banget gurih. Karena dalam Syafi'i namanya kotoran itu najis. Tapi di luar mazhab Syafi'i jangan kotoran ikan, kotoran sapi halal. Jadi jangan Anda terkecoh nanti dia mengatakan ini hadis Nabi yang membolehkan makan kotoran. Karena kotoran dianggap suci sehingga boleh dijual belikan. Kalau boleh dijual belikan berarti boleh dikonsumsi. Gitu. Jadi barangnya harus barang suci yang bisa dijual belikan. Jadi barang najis tidak sah dijual belikan. Jual khamar termasuk najis tidak boleh. Tapi kalau khamar disimpan lama-lama, jadi asam, dicuka, jual. Ini juga boleh. Iya umpamanya kan begitu. Asalnya khamar disimpan difermentasi jadi cuka. Tapi asalnya cuka, dan kalau disimpan jadi khamar, jadi haram. Jadi alhasil barang yang tidak suci tidak boleh dijual belikan. Yang berikutnya tentang barang itu harus barang itu sudah dimiliki. Jangan barang belum dimiliki dijual, kagak sah. Karena kan banyak nih mobil gadean dijual, motor belum lunas, motor utang dijual, apa motor ini katanya nggak usah. Dalam hukum Islam nggak boleh. Itu kan banyak terjadi akhirnya penipuan. Karena apa? Karena kita barangkali karena nggak tahu kita anggap boleh transaksi seperti itu. Motor kredit, mobil kredit digadaikan, kagak boleh apalagi dijual. Kenapa? Karena bukan milik dia. Yang bisa dijual dan digadaikan itu miliknya sendiri. Gitu. Maka dari itu Anda jangan menjual gambar. Gitu. Jual gambar, ada uang langsung jual gambar. Mau segini nih, barangnya mana? Ada dah pokoknya, nggak sah. Karena kita nggak bisa melihat barang itu langsung. Karena sering hal-hal seperti itu terjadi penipuan sehingga merugikan konsumen. Maka dalam hal ini jangan sampai kita dirugikan sehingga menyesal, duit sudah hilang, barang harus pegang, lebih baik dihindarkan transaksi seperti itu. Jangan sampai terjadi, gitu kan. Nah, kecuali kalau kita barangkali barang pesanan, pesan barang itu tidak mesti barangnya kelihatan karena kita mesen, lain halnya itu dibenarkan. Jadi yang namanya mesen kan nggak ada barangnya, yang penting kriterianya ada. Saya pesan salah buat minggu besok mengenai cara, gitu kan, berapa sekitar ente bayar. Jadi ente bayar itu kontak, salahnya besok sekitar hari minggu besok dan sah, walaupun salahnya tidak kelihatan. Tapi bisa ada komplain pas dikirim bukan salah, gitu kan?
bisa komplain, bisa istidlal, bisa diganti. Di sini wajah istidlal bighairi ribawi, boleh minta diganti kalau transaksinya itu bukan transaksi ribawi. Kalau transaksi ribawi nggak usah diganti. Kalau ganti berarti melangsungkan transaksi riba itu, udahnya batalin gitu. Bi admisli bin jinsi, maka dia jual dengan seumpamanya min jinsi dari sejenisnya. Kalau tadi saya pesan sana atau nggak ada, maka dia usahakan gitu. Salah itu tetap nggak ada. Akhirnya ada ngomong sama si perusahaan ini, gimana kalau saya ganti dengan buah yang lain? Buah apa? Mangga atau apa jeruk? Kata yang pesan, iya, yang penting seharga itu, seharga uang yang sudah saya kasih, nggak apa-apa. Jangan ditukar dengan barang yang lebih jelek, haram hukumnya. Salak pada busuk, gitu kan. Jeruk udah pada busuk, udah kering, gitu kan, nggak boleh. Ansamanin naqdin al kairihi, dari harga kontan ataupun dengan cara utang. Jadi boleh transaksi jual beli, uangnya kontan, barangnya inden. Boleh transaksi jual beli, duitnya inden, barang juga inden. Artinya pesan barang kagak dibayar pada saat itu. Pokoknya saya bayar bulan depan, atau barang sampai saya bayar. Kenapa? Li khabar Ibnu Umar, karena ada hadis atau khabar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kuntu abi wal ibil bin nadad bin dadanir wa akhudhu makanaha ada rahim. Saya pernah jual seekor onta dengan beberapa dinar, tapi saya ambil gantinya dengan dirham, asalkan nilainya itu sesuai. Makanya sudah saya katakan yang lalu, salah satu jual beli yang sah, satu barang atau barang dengan barang barter, kedua uang dengan barang, ketiga uang dengan uang, ini harus ada syarat. Jadi kalau uang dengan uang itu berarti harus kontan dan nilainya sama. Tapi kalau mata uangnya berbeda, maka nilainya tidak sama tapi wajib dikontanin. Gitu. Tadi kan Sayyidina Abdullah bin Umar ini kan dia jual itu onta dengan beberapa dinar, tapi dia minta jangan pakai uang dinar, pakai uang dirham. Boleh, gitu, boleh gantinya. Jadi kalau dinar itu kan atau emas, kalau dirham itu kan mata uang perak gitu. Pakai itu Rasulullah SAW, maka saya datang mengadu pada Rasulullah SAW. Pasal itu saya tanya tentang itu andalik. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar ini nanya tentang transaksi yang dia lakukan itu. Faqala la ba'sa, kata Nabi enggak apa-apa. Iya tafarraqtuma, apabila kalian sudah berpisah keduanya, walaysa bainakuma syai'un, dan tidak ada apa-apa di antara kamu berdua. Artinya saling hidup. Gitu. Nah, kemarin mintanya dinar, kalau dirham, apa-apa. Yang penting kan nilainya sama. Gitu. Kemarin mintanya rupiah, sekarang kan dolar. Pergi jajan ke Singapura. Nah, gitu ngomongnya. Iya, daripada nukar lagi, rugi lagi kan. Jangan sampai uang yang dia dapat dia tukar dengan mata uang asing, akhirnya berkurang nilainya. Jadi perlu kita betul dah. Secara kebetulan si penjual ini emang punya mata uang itu, gitu. Gak apa-apa. Faqala la ba'sa, kata Nabi enggak apa-apa. Wa andainin qardin wa ujratin wasidakin, nanti akan berlanjut gitu tentang jual beli, bagaimana ini kalau tentang hutang piutang, pinjaman ataupun upah ataupun mas kawin gitu, ataupun barang-barang pesanan, boleh nggak diminta ganti kalau memang tidak sesuai. Nanti akan berlanjut ya. Kita akan baca kitab yang kedua. Kita ucapkan ya al